Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firala Zara Kusnadi dengan NIM 22330027. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1 pada tugas fitokimia pembahasan flavonoid. Di sini saya bersama dengan kedua teman saya, yang pertama Kalista Maharani Effendi dengan NIM 22330028 dan Nisa Tricayani dengan NIM 22330045. Pertama yang akan kami bawakan di sini adalah latar belakang. Nah, flavonoid merupakan salah satu golongan senyawa flavanol alam yang terbesar dalam tanamannya. Nah, yang tersusun dari 15 atom karbon sebagai inti dasarnya tersusun dari konfigurasi C6, C3, C6, yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiganya. Nah, flavonoid merupakan pigmen yang memiliki warna yang terdapat pada tumbuhan. Misalnya antosianin sebagai penyusun warna biru, violet, dan merah. Flavonoid memiliki berbagai macam pengaruh terhadap macam-macam jenis organisme serta dapat digunakan untuk pengobatan tradisional. Kegunaan flavonoid pada tanaman yaitu memberikan pemeliharaan terhadap kondisi tekanan lingkungan, pengaturan tumbuhan tanaman, pemeliharaan dan sinar radiasi ultraviolet dan daya tarik terhadap penyerbukan serangga, jamur, virus, dan bakteri. Selanjutnya itu ada definisi dari flavonoid itu sendiri. Flavonoid adalah salah satu senyawa metabolit sekunder yang keberadaannya pada jaringan tumbuhan dipengaruhi oleh adanya proses fotosintesis, sehingga pada tanaman atau daun muda diketahui belum banyak mengandung flavonoid. Nah, flavonoid pada tanaman menilai mempunyai bioaktivitas sebagai imunomodulator. Flavonoid memiliki berbagai macam pengaruh terhadap macam-macam jenis organisme serta dapat digunakan untuk pengobatan tradisional, di mana senyawa flavonoid merupakan senyawa yang mengandung gugus C15 yang terdiri atas 2 inti flavanol yang dihubungkan dengan 3 satuan karbon. Selain sebagai pengendali hormon dan enzim inhibitor, flavonoid juga berperan dalam filtrasi UV, fiksasi simbiosis, dan pigmen bunga. Sedangkan pada manusia, flavonoid berperan sebagai stimulan pada jantung, diuretik, untuk menstabilkan kadar gula darah, anti jamur, anti inflamasi, anti tumor, anti alergi, anti bakteri, dan dapat mencegah osteoporosis. Nah, rumus bangun dari flavonoid sendiri sudah kami tampilkan di dalam gambar sebagai berikut. Selanjutnya itu ada jenis-jenis flavonoid. Yang pertama itu ada flavon, di mana flavon merupakan flavonoid yang sering ditemukan pada daun, buah, bunga dalam bentuk glukosida. Nah, flavon memiliki rumus C15H10O2. Beberapa contoh senyawa flavon itu ada apigenin, luteolin 7, glukosida, akatekin, dan baicalin. Struktur flavon terdiri dari ikatan rangkap antara posisi 2 dan 3 serta memiliki keton pada posisi 4. Nah, sebagai besar flavon memiliki gugus hidroksil pada posisi 5. Tanaman yang banyak mengandung flavon diantaranya adalah seledri, kamomil, daun mint, dan ginkgo biloba. Contoh struktur flavon sendiri sudah kami tampilkan di dalam PPT ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya senyawa flavonoid ialah flavonol. Flavonol merupakan flavonoid dengan gugus keton. Senyawa flavonol diantaranya adalah quercetin, miricetin, fisetin, galangin, mortin, rutin, dan robinetin. Perbedaan antara flavonol dengan flavon terdapat pada gugus di posisi 3 pada cincin C, yang memungkinkan terjadinya glikolisasi. Aktivitas farmakologi yang dimiliki flavonol adalah antioksidan. Gugus aromatik cincin B merupakan gugus yang bertanggung jawab atas aktivitas flavonol. Karena ikatan rangkap konjungsi pada nomor 2 dan 3 memiliki kemampuan untuk perpindahan elektron dari cincin B menuju radikal bebas dan memecah radikal bebas. Tanaman yang banyak mengandung flavonol adalah tomat, apel, anggur, dan bawang. Nah, selanjutnya flavonol. Flavanol atau disebut juga katekin merupakan derivat dari flavonon dengan penambahan gugus hidroksi. Perbedaannya mencolok, yaitu tidak adanya ikatan rangkap
pada posisi 2 dan 3 serta gugus hidroksi yang selalu menempel di posisi 3 pada cincin C. Flavonol banyak ditemukan pada tumbuhan seperti teh, kiwi, apel, kokoa, dan anggur merah. Mengonsumsi flavonol sebanyak 176 sampai 185 mg terbukti menstimulasi kadar nitrit oksida pada darah perokok dengan mekanisme meningkatkan dilatasi pembuluh darah. Senyawa flavonol diantaranya adalah katekin, epiketin, dan galokatekin yang dapat dibagi lagi menjadi turunan yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya flavonon. Flavonon merupakan flavonoid yang paling banyak terdapat pada famili Compositae, Leguminosae, dan Rutaceae. Senyawa ini terdapat pada akar, batang, bunga, buah, biji, dan rizoma. Ciri-ciri dari flavonon adalah cincin C yang saturasi memiliki ikatan rangkap di antara posisi 2 dan 3, dan ini yang membedakan dengan flavon. Tumbuhan yang banyak mengandung flavonon adalah jeruk, anggur, dan lemon. Selanjutnya, isoflavonoid. Isoflavonoid adalah subkelas flavonoid yang digambarkan sebagai phytoestrogen karena memiliki menunjukkan kemampuan untuk mengikat reseptor estrogen, dan meskipun bukan steroid, tetapi mereka memiliki gugus hidroksil pada posisi 7 dan 4 dan konfigurasi analog dengan yang ada pada molekul estradiol. Isoflavon berbeda dari flavonoid lain pada posisi cincin benzen B di C3 isoflavon. Selanjutnya, antosianidin, pigmen yang bertanggung jawab terhadap warna pada tumbuhan. Antosianidin ini banyak ditemukan pada kokoa, sereal, dan kacang-kacangan, madu, teh, dan beri-berian. Antiosidin yang umum ditemukan adalah aglikon dengan struktur dasarnya flavilium. Senyawa yang paling banyak ditemukan adalah cyanidin, pelargonidin, derminidin, malvidin, metonidin, dan peonidin. Aktivitas farmakologi antonisidin berperan penting pada penyakit kardiovaskular dengan mekanisme menekan ekspresi pada vaskular endotheliat, growth factor, mengaktifasi protein kinase P38, mitogen, dan kinase pada C, Jun, N, terminal atau JNK. Selanjutnya, mengekstraksi, memisahkan, dan mengidentifikasi senyawa flavonoid. Yang pertama itu ada mengekstraksi, melakukan isolasi flavonoid dengan pelarut metanol, etanol, dan etanol 80%. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelarut dengan kepeluaran yang lebih rendah dapat mengekstraksi flavonoid dalam konsentrasi tinggi. Untuk etanol dan etanol 80% ini merupakan pelarut yang aman dengan toksisitas rendah daripada metanol. Selain itu, konsentrasi flavonoid yang tinggi juga dapat diisolasi dengan pelarut tersebut. Lalu yang kedua itu ada pemisahan senyawa flavonoid. Pemisahan senyawa flavonoid itu dilakukan dengan kromatografi lapis tipis atau yang disebut juga KLT. Plat KLT silika Gen 60 F254 diaktifasi pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit untuk menghilangkan air yang terdapat pada plat. KLT analitik ini digunakan untuk mencari eluen terbaik dari beberapa eluen yang baik dalam pemisahan senyawa flavonoid. Lalu yang ketiga itu ada mengidentifikasi senyawa flavonoid. Identifikasi senyawa flavonoid itu menggunakan spektrofotometer ultraviolet atau FIS pada bilangan gelombang 200 sampai 400 nm. Kemudian diamati pergeseran puncak serapannya sebelum dan sesudah ditambahkan reaksi geser. Reaksi geser tersebut diantara NaOH 2 meter, AlCl 5%, AlCi 5%, HCl, terus NaOAc sama NaOAc atau H atau BO.
Lalu di sini ada efek samping. Efek samping dari senyawa flavonoid itu merupakan senyawa fenolik alam yang tersebar merata dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Tidak terdapat pada mikroorganisme, bakteri, alga, jamur, dan lumut. Sebagian besar senyawa flavonoid dalam bentuk glikosida atau gula dan akligon, dan juga sebagai akligon. Ini karena suplemen flavonoid dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti ada sakit kepala, pusing dan gugup, kulit kemerahan atau gatal, jantung berdebar, penglihatan kabur. Lalu di sini ada kesimpulan, flavonoid itu merupakan salah satu golongan senyawa fenol alam yang tersebar dalam tanaman dan tersusun oleh 15 atom karbon sebagai inti dasarnya. Tersusun dari konfigurasi C6, C3, C6, yaitu 2 cincin aromatik yang dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Flavonoid itu adalah salah satu senyawa metabolitik sekunder yang keberadaannya itu pada jaringan tumbuhan diperkirakan dipengaruhi oleh adanya proses fotosintesis, sehingga pada tanaman atau daun muda diketahui belum banyak mengandung flavonoid. Jadi flavonoid itu memiliki berbagai macam pengaruh terhadap macam-macam jenis organisme serta dapat digunakan untuk pengobatan tradisional. Flavonoid itu merupakan pigmen yang memiliki warna yang terdapat pada tumbuhan, misalnya antosianin sebagai penyusun warna seperti warna biru, violet, dan merah. Sekian dari presentasi kelompok 1. Bila ada kesalahan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.